Pakar telematika Roy Suryo menanggapi pernyataan kubu mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi, yang mengaku siap menunjukkan ijazah S1 Jokowi di pengadilan. Roy menyambut baik apabila Jokowi memang berniat menunjukkan ijazah aslinya. Namun, Roy mengatakan pengadilan bukanlah tempat untuk menguji apakah ijazah Jokowi asli atau palsu. Pengadilan itu untuk menguji tuntutan Jokowi ketika dia merasa karena ada fitnah dan pencemaran nama baik. Jadi, secara hukum, pembuktian ijazahnya bukan di situ sebenarnya, kata Roy dikutip dari acara Prime News di Metro TV, Sabtu, 27 Desember 2025. Sebelumnya, kubu Jokowi telah melaporkan 12 orang kepada Polda Metro Jaya atas dugaan pencemaran nama baik sehubungan dengan tudingan ijazah palsu. Dari 12 orang itu, 8 diantaranya, termasuk Roy Suryo, telah ditetapkan sebagai tersangka dalam 2 klaster. Roy merasa pernyataan kubu Jokowi tentang kesiapannya menunjukkan ijazah di pengadilan perlu dikoreksi. Hal itu karena, menurut Roy, ijazah Jokowi sudah disita oleh Polda Metro Jaya. Berarti apa? Dia harus memberikan izin kepada jaksa untuk menunjukkan ijazahnya. Karena apa? Ijazah itu konon 23 Juli 2025 sudah disita, ujar mantan Menteri Pemuda dan Olahraga, Menpora. Itu, dia mengklaim setidaknya ada 3 kebohongan yang muncul. Pertama, kebohongan pada bulan Oktober 2025 ketika beberapa pendukung Jokowi datang ke rumah Jokowi di kota Solo, Jawa Tengah. Beberapa orang, termasuk Ketua Projo Budi Aris Setiadi, mengaku melihat ijazah Jokowi. Padahal, menurut Roy, ijazah Jokowi sudah disita tanggal 23 Juli 2025. Kedua, ketika Ketua Jokowi Mania Andi Azwan menunjukkan apa yang diklaimnya sebagai scan ijazah asli Jokowi. Mana yang namanya scan ijazah asli? Itu bukan scan ijazah asli. Itu adalah postingan dari Dian Sandi, kader PSI, 1 April waktu itu, kata Roy. Yang ketiga, wawancara Jokowi dengan TV swasta tanggal 8 Desember 2025. Menurut Roy, saat itu Jokowi mengaku memegang ijazah aslinya. Bagaimana ijazahnya dipegang? Tanggal 23 Juli, ijazahnya sudah disita, ucap mantan politikus Partai Demokrat itu. Jadi, kebohongan-kebohongan kalau nanti mungkin ditunjukkan pada saat di sidang, silakan tunjukkan. Kita tantang dan seluruh rakyat Indonesia akan menyaksikan fakta yang sebenarnya kayak apa, kata Roy dengan percaya diri. Roy Suryo sudah lihat ijazah asli Jokowi sekilas. Menurut catatan Tribun News, ijazah asli Jokowi setidaknya telah ditunjukkan sebanyak 2 kali meski tidak di depan masyarakat luas. Pertama, Jokowi menunjukkan ijazahnya di rumahnya di Solo tanggal 16 April 2025. Saat itu ijazah hanya ditunjukkan kepada awak media dan tidak boleh difoto. Ijazah tampak masih dalam kondisi baik dan terawat. Kedua, ijazah Jokowi ditunjukkan saat proses gelar perkara khusus di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Senin, 15 Desember 2025. Roy mengaku sempat diperlihatkan ijazah Jokowi oleh penyidik. Namun, ijazah tidak boleh disentuh dan hanya diperlihatkan sekilas. Setelah melihat ijazah, Roy Suryo meragukan keaslian pas foto Jokowi. Pas foto di barang itu, saya dengan tegas dan lantang ragu foto itu sudah lebih dari usia 40 tahun, kata Roy Suryo setelah gelar perkara. Roy Suryo berkata cetakan foto tahun 1980-an seharusnya tidak tajam dan jelas seperti yang tertempel pada ijazah Jokowi. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin mengakui penyidik memang sudah menunjukkan ijazah Jokowi kepada para tersangka dan kuasa hukum. Penyidik akan melaksanakan pemenuhan rekomendasi gelar perkara khusus untuk kelengkapan berkas perkara dan segera memberikan kepastian hukum, kata Kombes Iman Imanuddin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Kamis, 18 Desember 2025. Dalam proses penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara yang dimaksud, penyidik sudah memeriksa ratusan saksi dan menyita puluhan barang bukti, termasuk 22 ahli dengan berbagai latar belakang bidang keilmuan. Pengambilan keterangan 130 orang saksi dan telah melakukan penyitaan 17 jenis barang bukti serta 709 dokumen, katanya. Pakar telematika sekaligus mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Menpora, Roy Suryo disebut tak bersedia untuk berdamai dengan mantan Presiden RI Joko Widodo, Jokowi. Hal ini buntut dari polemik keabsahan ijazah,
terutama ijazah S1 Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, UGM, yang dimiliki ayah Wakil Presiden Eri Gibran Rakabuming Raka tersebut. Kuasa hukum Rosuryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengungkap bahwa kliennya sudah menegaskan tidak mau berdamai dengan Jokowi. Menurut Abdul Ghafur, sang klien yang juga mantan Menteri Pemuda dan Olahraga RI, Menpora, itu sangat yakin bahwa ijazah Jokowi palsu. Rosuryo, kata sang kuasa hukum, mengaku tidak ingin bangsa Indonesia ditipu dengan selembar ijazah palsu yang telah memuluskan jalan Jokowi menjadi Presiden RI. Hal ini disampaikan Abdul Ghafur saat menjadi tamu dalam podcast atau siniar yang diunggah di kanal YouTube Forum Keadilan TV, Sabtu, 27 Desember 2025. Saya sudah tanya sama Mas Rao. Mas Rao mau berdamai dengan Pak Joko Widodo? Oh, enggak. Saya enggak mau damai sama Pak Joko Widodo, kata Abdul Ghafur. Kenapa Mas Rao enggak mau damai sama Pak Joko Widodo? Karena saya yakin ijazah itu palsu. Saya enggak mau bangsa ini ditipu dengan selembar ijazah. Dan dengan selembar ijazah itu kemudian dia mendapatkan jabatan presiden. Sudah tegas tak mau tempuh jalur damai. Keengganan untuk menempuh jalan damai dengan Jokowi sebelumnya pernah diungkapkan oleh kuasa hukum Rosuryo yang lain, Ahmad Hozinuddin. Ahmad Hozinuddin menegaskan pihaknya enggan untuk berdamai karena jika sepakat untuk berdamai, maka itu adalah bentuk pengkhianatan kepada rakyat Indonesia. Selain itu, dia juga menegaskan langkah damai telah tertutup karena pihaknya meyakini bahwa ijazah Jokowi palsu. Hal ini disampaikan Ahmad saat mengajukan gelar perkara khusus di Polda Metro Jaya, Jakarta pada Kamis, 20 November 2025 lalu. Justru sejak awal Jokowi tidak pernah mau damai. Dan hari ini, kalau kami mengambil perdamaian, itu sama saja kami melakukan deklarasi pengkhianatan terhadap seluruh rakyat Indonesia, tutur Ahmad. Hal itu tidak mungkin dilakukan terutama oleh Pak Rao dan Pak Rismon yang selama ini telah meyakinkan kita 99% ijazah itu palsu, 11 triliun % ijazah itu palsu, dan seluruh rakyat meyakini keyakinan Pak Rao dan Pak Rismon. Penolakan jalur damai ini tercetus setelah sehari sebelumnya. Kritikus politik Faisal Assegaf mengusulkan agar Rosuryo CS melakukan mediasi dengan kubu Jokowi terkait polemik tudingan ijazah palsu. Usul ini disampaikan Faisal saat audiensi dengan Komisi Percepatan Reformasi Polri di kampus TPTK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu, 19 November 2025. Faisal menilai, penyelesaian perkara ijazah Jokowi ini dapat ditempuh dengan pendekatan ideologis dan dialogis, tanpa harus dibawa ke proses hukum. Kami berharap tim reformasi Polri dapat memediasi kasus-kasus hukum yang dianggap inkontraproduktif, yang dianggap tidak penting barangkali bisa diselesaikan melalui pendekatan-pendekatan ideologis, kata Faisal, dikutip dari wartakotalive.com. Jokowi tak akan memaafkan 3 nama tersangka. Jokowi sendiri sudah mengaku tidak akan memaafkan 3 orang dalam kasus dugaan pencemaran nama baiknya. Pengakuan Jokowi itu disampaikan kepada Ketua Umum Barisan Relawan Jalan Perubahan atau Bara JP, Willem Frans Ansanai, ketika keduanya berdiskusi di kediaman Jokowi di Kota Solo, Jawa Tengah, Jumat, 19 Desember 2025. Namun, Jokowi tidak mengungkapkan identitas ketiga nama tersebut. Willem menyebut, Jokowi tidak memaafkan 3 nama terlapor itu dinilai terlalu ekstrim dalam menuding kepalsuan ijazahnya. Ketiganya juga dinilai tidak pernah mau menerima fakta bahwa ijazah Jokowi adalah asli. Nah, diskusi kami dengan Pak Jokowi juga menyampaikan bahwa waktu kami bertanya, apakah semua akan dimaafkan, tidak dimaafkan misalnya dari 12 nama itu, kata Willem, dilansir Kompas TV, Selasa, 23 Desember 2025. Ternyata Pak Jokowi mengatakan, saya bukan tipikal orang yang tidak pemaaf. Jadi, yang pasti tidak semua. Jadi 12 nama itu tidak semua yang akan terus dituntut, dimaafkan. Tapi yang 3 nama kelihatannya terlalu ekstrim. Nggak pernah mau menerima fakta ijazah Jokowi itu benar dan melakukan berbagai tindakan yang setelah didekatkan dengan alas hukum, pasal berlapis, yaitu Pak Jokowi akan teruskan. Diduga kuat, ketiga nama yang tak akan dimaafkan oleh Jokowi itu adalah Rosuryo, Rismon Sianipar, dan Tifauzia Tiasuma. Sementara itu, pada Rabu, 24 Desember 2025, Jokowi mengatakan persoalan memaafkan dalam kasusnya adalah urusan pribadi. Urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi.
Urusan hukum ya urusan hukum, prosesnya biar berjalan apa adanya. Kata Jokowi kepada awak media di Solo, dikutip dari tayangan Kompas TV. Sekali lagi, urusan maaf-memaafkan itu urusan pribadi. Kalau urusan hukum ya urusan hukum. Kita hormati proses hukum yang ada. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.